Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita tetap bersyukur kepadanya atas anugerah apapun yang diberikan kepada kita. Termasuk pagi ini kita masih memiliki semangat yang tinggi untuk tetap mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-115 hingga 117. Sebagai gambaran, ayat ini menjelaskan apapun yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Amal mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, nilai-nilai yang akan didapat bila amalan itu tentu sesuai syariat. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya, apalagi yang betul-betul nampak besar dan selaras dengan syariat itu sendiri. Allah melipat gandakannya tentu. Tapi bagi orang yang kafir ini peringatan keras. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, sebanyak apapun sebanyak anak yang dibanggakan, entah itu jadi pejabat, jadi pengusaha apapun, termasuk amalan apapun yang dianggap baik sama mereka, tidak bernilai sedikit pun dan tidak bisa menolak dari azab Allah. Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang kafir itu laksana tanaman yang akan dipetik, tapi datanglah angin yang merusaknya. Tentu mereka tidak akan mendapatkan apapun, bahkan sia-sia. Mari kita buka mushafnya. Insya Allah kita akan mengerti apa yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaf'alu min khairin fala yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin. Dan apapun amalan yang dilakukan dari sisi kebaikan, falan yukfaru, maka tidak akan diingkari sedikit pun, yakni tidak akan disia-siakan. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui pada orang-orang yang bertakwa. Innalladzina kafaru, dan sungguh orang-orang yang kafir, lan tughni anhum amwaluhum, tidak bernilai sedikit pun harta mereka, wala auladukum, dan tidak juga anak-anak mereka, minallahi syai'in, menolak azab Allah. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun abadi. Masalu ma yunfiquna bihadhil hayatid dunya, perumpamaan harta yang mereka infakkan, yang dikeluarkan bihadhil hayatid dunya, di dunia ini, dalam kehidupan dunia, kamasali rihi fiha sirrun, bagaikan angin yang mengandung hawa dingin, asbata, yang menimpa hars qaumin, tanaman milik satu kaum, zalamu, yang mengalami anfusahum, diri sendiri. Jadi kalau digambarkan ayat ini diperumpama satu tanaman, datanglah angin yang mengandung dingin yang amat, yang akan merusak tanaman itu sendiri. Sebagaimana memiliki orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Fa'alathu, lalu angin itu merusaknya. Wa ma dzalahumullahu, Allah tidak mendolimi mereka, walakin anfusahum yadzlimun, tetapi mereka yang mendolimi dirinya sendiri. Ini pelajaran berharga tentu bagi manusia. Mereka bisa memilih. Ayat ini menjelaskan bagi orang yang bertakwa, Allah sudah menjelaskan apapun dan sedikit apapun amal, Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan memberikan balasannya. Bahkan amalan-amalan sesuai syariat itu Allah akan lipat gandakan. Termasuk tentu bukan hanya ibadah mahdhah, ghair mahdhah, atau ibadah sosial lainnya. Allah Maha mengetahui setitik amal.
dan tidak akan disia-siakan bagi mereka. Maka dari itu tentu kita harus jadi acuan. Allah Maha tahu bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Maha tahu keimanan sampai sejauh mana kekokohannya hingga membuahkan jadi takwa itu sendiri. Maka Allah membalas bagi orang-orang yang bertakwa itu tak terhingga nilainya. Sebagaimana antum ketahui, orang yang bertakwa di dunia melakukan amal apapun bentuknya, satu, ada nilai yang akan didapat ketika di dunia itu sendiri. Yang pertama tertulis di dalam surat At-Tolak yang antum juga sudah hafal berulang kali mendengar dari guru kita. Ya, apa bunyinya di situ? Firmannya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, aku jadikan jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu, dan kau kasih rizki dari arah yang tadi. Ini dua nilai terbesar yang diberikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Segala urusan kehidupan dunia tentu setiap orang memiliki kesulitan yang berbeda. Tapi tak sedikit juga di antara yang berat sekali hingga mengalami stres dan distres. Bahkan tak sedikit pula dengan beban hidupnya itu mengakhiri hidup. Alhamdulillah. Nah, tapi bagi orang yang beriman, kekokohannya kuat, istiqomah, lalu membuahkan takwa tadi, hati-hati dalam melangkah, ya, mengarungi kehidupannya, tetap dekat kepadanya, Allah memberi jalan keluar sesulit apapun. Bahkan di ayat lain juga sudah Allah mengatakan menghibur orang-orang yang betul-betul tawakal kepadanya. Dijelaskan bahwa maya tawakal fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada aku, Allah cukupkan keperluan. Ini sudah nilai tak terhingga bagi manusia. Betul-betul dalam kesulitan Allah buka jalan solusinya yang terbaik. Juga tadi dikasih rezeki yang tak diduga-duga. Usaha apapun bentuknya, jika dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah dan tawakal, Allah memberi kecukupan, juga memberi yang tak diduga-duga tadi, bahkan datangnya tak pernah diketahui. Tapi yang kita butuhkan dalam hidup ini tentu banyak sekali, selain tadi kesulitan yang paling berat menindih diri, ya, menjadikan kita kadang stres, kadang mungkin hilang semangat untuk bangkit. Allah beri energi, beri semangat di dalam hati kita. Karena Allah sudah membukakan jalan keluarnya. Itu keuntungan orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jelas, ini satu pelajaran yang berharga bagi kita manakala kita sedih, bingung, susah menghadapi hidup. Karena manusia tak lepas dari itu. Godaan dan cobaan selama masih hidup akan menimpanya. Allah sudah menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wala ju'an naqsin minal amwal anfus wasamaratus. Sungguh aku akan coba kalian, ya, dengan sedikit ketakutan, lalu kelaparan, beda status sosial, juga buah-buahan akan dipetik hilang atau rusak, ya, kekurangan biji-bijian, Allah akan coba semua manusia. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul menghadapi cobaan itu adalah patut dijalani dengan penuh kebeningan hati, sabar menerimanya. Inilah orang yang lulus dalam ujian itu. Ketakutan tentu banyak di antara kita. Sebagai pejabat takutan, ya, takut jatuh, takut tak terpilih lagi. Sebagai pengusaha takut ambruk usahanya. Ya. Terus apalagi tentu sebagai ayah ada kekhawatiran bagaimana anak-anaknya sekarang bergaul dengan siapa. Ada seorang ibu pun tak jauh berbeda menghadapi hidup, menghadapi anak gadisnya atau remaja yang sekarang mungkin beranjak karena bergaul dengan orang-orang yang tidak serap dengan hati. Kekhawatiran, ketakutan pasti, ya, berhubung di hati. Nah, disitulah ada jalan keluar jika memohon kepada Allah terus-menerus ingin merubah, ya, apa yang sedang ada di dalam hatinya, ingin berubah dari kegalauan, kecemasan, ketakutan. Allah memberi kenyamanan, ketenangan. Ya, tentu disinilah Allah anugerahkan bagi orang yang bertakwa itu ada jalan keluar dari kesulitan. Kedua, dalam usaha tentu bontang-banting kesana kemari. Kalau memang jadi pengusaha, dia memang tetap lurus di jalan Allah. Dia memikirkan bagaimana karyawan sekian banyak patut tepat waktu dalam menggaji. Tentu dia berusaha banting tulang menggantungkan diri kepada Allah, tetap orang itu Allah beri jalan juga keluarnya. Tidak akan lari
kepada yang diharamkan. Pinjam sana sini dengan bunga sekian. Tidak. Dia akan berusaha maksimal. Lalu mendekat kepada Allah. Tapi tentu dalam usahanya itu tak lepas dari kewajiban yang ditunaikan. Memenuhi kewajiban-kewajiban, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Dia tunaikan, Allah beri jalan keluar dari kesulitan. Begitu juga tentu kita, katakanlah seorang guru, ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Kadang-kadang mengurus mereka, anak orang itu karakternya tentu berbeda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada juga yang kasar. Disinilah tanggung jawab sepenuhnya. Memohon kepada Allah dengan nilai, orientasikan, niatkan, ibadah. Allah beri jalan juga keluar. Ya, untuk bagaimana orang sudah ngegeroh gitu ya, memilih cara-cara mereka agar tetap juga dekat dengannya. Tentu dengan pendekatan yang berbeda karena anak ini masih tumbuh berkembang, belum mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Ini dikasih jalan juga, entah itu dosen. Begitu juga tentu seorang dokter, ya, spesialisasi entah itu mata, entah jantung, apapun juga. Tentu suatu saat akan mengalami kesulitan menghadapi, ya, pasiennya. Mendiagnosis itu kan harus tepat, harus jelas. Bagaimana menenangkan, jangan sampai terjadi malpraktek. Mohon juga kepada Allah. Tentu Allah beri jalan keluarnya dengan ini. Orang-orang yang bertakwa, Allah beri jalan yang terbaik baginya. Nah, tapi sebaliknya tentu orang-orang kafir, ya, apapun yang dilakukannya, kata ayat tadi, ya, tidak bernilai sedikit pun. Ya, mari kita lihat perumpamaan tadi dengan bening hati. Allah menggambarkan, ya, apapun yang diinfakkan, apapun yang disodakohkan oleh orang-orang kafir yang mengingkari ayat Allah, mengingkari adanya Allah, mengingkari Rasulullah SAW sebagai utusannya, yang terjadi bagaikan tanaman yang lagi mungkin menguning kalau padi, esok akan dipetik, tapi malamnya datang angin yang betul merusaknya. Tentu kecewa berat akan terjadi, stres berat, bisa terjadi depresi juga. Ini digambarkan seperti itu. Juga apapun yang dilakukan tak bernilai sedikit pun, tidak bernilai pahala. Apalagi menolak azab dari Allah yang dahsyat, yang pedih, mereka tak bisa. Sebanyak harta yang dikumpulkan, ya, investasi di mana-mana, katakanlah, ya, di berbagai kota, di berbagai negeri, ya, deposito besar, mungkin triliunan di situ, tak bernilai, tak bisa menolak azab Allah kalau hatinya tidak ada iman di dalamnya. Jadi iman itu pondasi awal untuk menentukan baik dan buruknya apa yang kita lakukan, jadi nilai pahala atau siksa. Itu iman. Maka orang-orang yang kafir ini sudah jelas kata Allah tadi tidak memiliki nilai apapun. Walaupun katakanlah entah kurban, ya, 1000 sapi, mengulurkan tangan untuk orang-orang yang tidak beruntung, orang fakir miskin, tak bernilai. Ya, atau amplop sekian banyak, lalu dia dalamnya isi 100.000, kasih untuk sedunia, kata tidak bernilai. Begitu juga anak-anak yang dibanggakan, entah jadi profesor, jadi dokter, jadi itu apapun predikatnya, ya, memiliki posisi yang tinggi, katakanlah entah itu jadi, ya, presiden, jadi menteri, jadi kepala daerah, tak bernilai sedikit pun, tak mungkin bisa menghalangi agama. Ini pelajaran berharga bagi manusia. Tinggal kita memilih ada posisi di mana yang mau kita tempuh. Alhamdulillah kita, Allah pilih kita sebagai orang beriman. Itu cinta Allah untuk orang-orang yang memiliki hati, ya, beriman kepadanya, beriman kepada Rasul, beriman kepada syariatnya. Karena di hadis lain Allah sudah menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan di situ, Allah Subhanahu wa taala membagi harta merata. Dalam arti kata, dalam rasa, dalam mungkin di sini nilai tak jauh berbeda antara satunya. Entah itu orang musyrik, orang kafir, orang mukmin, semua Allah berikan. Ya, itu tentu dengan basic berbeda, semua Allah anugerahkan itu, Allah jamin semuanya. Tapi untuk iman itu tidaklah diberikan kepada semua orang, kecuali Allah yang memilihnya untuk orang yang dicintai. Ini dalam hari seperti itu, maka kita bersyukur, alhamdulillah sudah terpilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ya, nenek moyang kita juga alhamdulillah bersyukur, maka doakan beliau-beliau ini mendidik kita sampai hari ini kita bisa mau mendengar seruan Allah, mau melanjutkan membuka Al-Quran. Ini didikan orang tua. Tentu
Walaupun ada sebagian mungkin kecil di antara kita ya ditelantarkan, ada ya gitu, atau tidak dididik sebagaimana keinginan. Tapi seburuk-buruknya orang tua tetap ya menginginkan anaknya kelak lebih baik daripada dirinya. Maka dari itu ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa orang yang memiliki nilai iman di hatinya, Allah takkan sia-siakan amalan apapun. Itu nilai di dunia tadi, Allah memudahkan jalan keluar dari kesulitan, dikasih rezeki yang tak diduga-duga. Lalu ayat lain, ya orang bertakwa itu kita mendengar ayat sering, ya apa wallahu yuhibbul muttaqin, Allah paling cinta kepada orang yang bertakwa. Dicintai Allah. Ya, Allah sudah memberikan cinta kepada orang bertakwa itu. Kenapa? Tadi dia selalu dekat kepada. Orang bertakwa hati-hati dalam melangkah. Orang bertakwa ada syukur di dalam, ada sabar, ada ikhlas melakukan aktivitasnya, juhud terhadap harta, qanaah apa yang ada di dapatnya. Jadi disinilah Allah sudah memilih mereka, diangkat jadi orang-orang yang terpilih. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Orang yang mulia di sisi Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Ini pilihan Allah. Tentu tidak semudah ya yang kita harapkan. Ada kriteria-kriteria untuk menembus atau mendapatkan predikat apa itu. Tadi yang disebut kemarin jelas Allah sudah memilih bagi orang-orang yang saleh itu. Dia selalu membaca Al-Quran di waktu malam, bersujud di saat itu. Ya, juga mau beramar ma'ruf nahi munkar dan bersegera dalam kebaikan. Ini sifat karakter yang harus kita ada dalam diri masing jika kita mendapatkan semua. Lalu Allah juga mengingatkan di sini orang yang bertakwa itu mendapatkan jelas ya di ayat yang lain Allah sudah mengatakan akan mendapatkan surga kelak di akhirat. Mari kita baca ayatnya, dan anak juga ya, ampunan akan didapat. Ya, apa yang dikatakan di dalam surat Al-Bayyinah? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman beramilus solihat. Nah, amilus solihat inilah yang akan menyampaikan amal-amal kita kepada takwa itu sendiri. Ya. Apa nilainya? Ulaika hum khairul bariyah. Dialah atau mereka lah sebaik-baiknya makhluk. Allah puji kan? Sebaiknya makhluk. Apa balasannya? Jazaa'ahum inda rabbihim jannatul adin. Bagi mereka balasannya adalah surga Eden. Wah, surga Eden terbaik. Ya, juga setelah Firdaus itu. Tajri yang mengalir min tahtiha di bawah surga itu. Sungai-sungai khalidina abadi. Ya, abadi tanpa batas, kekal selama. Radhiyallahu anhu, Allah ridho bagi mereka. Waridho anhu, mereka juga ridho. Dzali kalimat khasyiya rabbah. Mereka itu balasan karena dia takut pada Rabbnya. Nah, ini takut yang harus ada pada diri kita tentu. Takut dalam berbagai hal yang sering kita lakukan. Apakah ini bernilai plus di sisi Allah atau sebaliknya? Nah, ini kehati-hatian itulah. Karena yang dihadapi kita saat ini tentu dalam berbagai hal. Kadang-kadang bisa juga. Ya, kalau tidak hati-hati akan menjerumuskan diri kita. Akan jadi bumerang buat kita. Seperti mengatakan sesuatu hal yang ada di medsos. Ya, kita terbawa arusnya, hati-hati. Karena kadang-kadang melihat di medsos itu ya bisa menimbulkan emosi, bisa menjadi ketentraman. Ya, hal-hal yang ada muncul pada konten-konten tertentu, tentu kita juga bisa ya, mencetuskan atau ide-ide yang berlian untuk mengingatkan mereka, itu yang terbaik. Tapi jangan kita terbawa arusnya hingga menghujat orang-orang. Tapi tentu kembali kepada dirinya masing-masing, sampai sejauh mana niat untuk menuliskan hal itu, karena itu akan keluar dari hati masing-masing dan itu pun akan diminta tanggung jawab bersama Allah. Ya, tangan semua juga akan diminta tanggung apa yang ditulis, apa yang digunakan semua. Maka dari itu gambaran ini Allah sudah menjelaskan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang yang kafir sudah jaraknya jauh antara langit dan bumi.
jika melakukan sesuatu di dunia ini. Nah, selanjutnya kita juga Allah memberikan perumpamaan itu tentu tidak hanya sebatas ya gambaran, tapi mari kita renungkan. Ya, semua mengharapkan kebahagiaan. Kita mulai dari awal, dari rencana itu sendiri, ya, step by step, tahapan demi tahapan kita tempuh tentu tidak semudah. Dengan penuh mungkin di sini semangat, keringat, ya, dan finansial itu sendiri. Setelah tumbuh apa yang kita harapkan, entah itu perkebunan, peternakan apapun, nampak bahagia lumayan. Apalagi beranjak terus kalau memang peternakan beban, ya berat peternakan atau unggas itu sendiri bertambah, kita berharap lagi ya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan sampailah waktu yang ditentukan ternyata Allah memberikan tadi bagi orang yang kafir itu yang tak disangka-sangka sama mereka. Tanaman dihembuskan dengan air dingin. Kalau peternakan tentu dengan virus yang satu ya, keluarkan sama Allah, mati semua. Itu penyesalannya yang sangat luar biasa. Diharapkan di ujungnya tidak bisa diraih. Ini akan kesengsaraan yang luar biasa. Termasuk mendidik anak kita dari sejak kanak-kanak ya bayi, kita doakan, kita isap, kita belai, kita bawa ke dokter kalau sakit, tumbuh. Lalu beranjak SD, SMP, SMA, jadi perguruan tinggi, meraih gelar, terusan, bahagia. Lalu apa yang terjadi? Jika kebanggaan itu ya, ya, tersimpan di hati, pasti dibicarakan kepada keluarga semuanya, bahagia. Tapi di ujungnya apa yang terjadi? Anak ini terlibat ya, masalah hukum, entah itu korupsi, apa yang terjadi? Pasti kecewa berat. Kecewa berat itulah akan menyiksa dirinya. Dan itulah sebagai gambaran. Siapapun yang berbuat keburukan, Allah juga akan memberikan satu ujung yang buruk pula. Tapi siapapun yang berbuat kebaikan, Allah pun akan memberi kebaikan, bahkan berlipat ganda. Nah itulah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang bertakwa mendapatkan imbalan itu sangat banyak. Ya. Ayat tadi kita kembali, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa. Kenapa? Dalam wudhu aja itu lepas ke air wudhu melalui jemarinya, air mengucur ke ujung jemari, Allah sudah menghapus. Begitu juga ketika ya, membasuh muka, Allah melepaskan dosa-dosa dari pandangan mata. Begitu juga tadi yang disebut dari tangan itu keluar dari apa yang telah dilakukannya. Karena tangan ini paling banyak bergerak ya, dibanding organ yang lainnya. Ini apakah tangan itu selaras dengan syariat melakukan fungsinya? Atau hanya sebatas tadi sepintas untuk melakukan sesuatu tapi berujung negatif? Ini pun akan Allah perhitungkan. Karena di semua pertanggungan jawab itu ada. Begitu juga organ yang lainnya tentu. Kaki kita juga kemanapun melangkah, Allah nilai. Datang ke majlis taklim, ke masjid, mengulurkan tangan, itu Allah nilai berlipat-lipat. Tapi manakala kaki kita melangkah, maaf, ya, kemanapun, tapi orientasinya dunia, mau pergi ke luar negeri, mau rekreasi ke tempat yang indah, atau memberikan sesuatu kebaikan kepada orang, tak bernilai sedikit. Tidak ada pahala balasan. Bahkan sudah dijelaskan tadi, apapun yang dilakukan itu semua sia-sia. Bagaikan satu debu yang ada di atas batu, ditiup angin lepas tak terkendali lagi. Kalau memang Allah memberikan adab kepadanya, anak siapapun, harta banyak, tak akan bisa menolak adab. Gambaran itulah yang harus kita simpan di hati. Mudah-mudahan kita masuk wilayah tadi, tetap istiqomah, mendidik diri, keluarga, dan anak istri semua ya dalam bingkai takwa itu sendiri. Tentu dari pondasi iman itu yang harus kita kokohkan. Karena iman tidak akan bertambah jika tidak dengan ilmu. Ilmu kita harus tambah dan bertambah, dan kita harus haus selama itu tentang ilmu, terutama ilmu syariat itu sendiri yang akan memandu ya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi dan situasi apapun. Iman itulah akan dipupuk jika ada ilmu terus menerus menghampirinya. Bahkan di ayat surat Al-Anfal
Faidah tuliat ayatuhum jadatum iman. Dan apabila dibacakan ayat-ayat, bertambahlah iman. Nah, iman kita tentu dari hari ke hari dipupuk dengan ayat demi ayat. Itulah kebahagiaan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kebahagiaan kita lestari hingga akhir hayat kita. Karena Allah akan menulis pula walaupun kita sudah tiada. Kebiasaan-kebiasaan kita akan Allah tulis di mana kita melakukan sesuatu kebaikan. Dijelaskan di dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in bi imamin mubin. Allah akan menghidupkan orang yang mati dan menuliskan apa yang telah dikerjakannya di bumi dan yang ditinggalkannya di bumi. Jika kita meninggalkan kebaikan, kebaikan itulah akan mengalir kepada kita sampai dikubur, bahkan nanti dalam pertimbangan atau timbangan kelak di dewana domajin al-qist oleh yaumil qiyamah. Nanti Allah akan menyimpan atau meletakkan timbangan yang tepat di dalam. Bain kana mithqala habatin min khardalin atabi'a wa kafa bina hasib. Allah akan mendatangkan walaupun sebesar darah dalam timbangan itu kebaikan. Allah tak akan sia-siakan di situ. Maka di sini tentu orang yang baik, bajik dalam hidupnya kemudian meninggal, tentu investasi besar apa yang dia tanam adalah kebaikan itu sendiri. Dari ilmunya disebarkan. Nah, kalau suatu saat semua termasuk saya, ya, Allah menakdirkan ajal menjemput, insya Allah apa yang kita kaji hari ini jadi bukti kelak di kemudian hari bahwa kita tidak menyia-nyiakan waktu menambah ilmu dengan semangat untuk meningkatkan kualitas iman. Ini akan ngalir. Allah sudah menjadikan, Allah akan menulis apa yang kita tinggalkan. Meninggalkan anak-anak soleh, Allah menulis juga. Bahkan berlipat. Apalagi anak kita menebarkannya dengan kebaikan itu ke temannya. Ya. Kemudian kepada siapapun yang anggap dekat dengannya. Mengajak kepada itu ngalir begitu. Bagi kita juga. Sama saja. Apalagi anak ini melakukan sesuatu yang mungkin besar. Nilainya seperti entah itu umroh, entah haji. Kita sudah tiada, ngalir buat kita juga. Apalagi sholat yang biasa dia tepat waktu, ngalir bagi itu. Tapi jika kebalikannya, inilah yang menjadikan bumerang buat dirinya. Kebaikan apapun kalau kafir tak bernilai sedikit pun. Ya, tak bernilai. Bahkan ada satu ancaman tanggung jawabnya nanti akan dipertanyakan sebagai ayah, sebagai ibu kalau tidak mendidik anak-anaknya sebagaimana syariat itu sendiri. Inilah peringatan besar. Ya, ini juga pelajaran berharga bagi orang-orang yang tinggal memilih. Mau mana kita kembali kelak? Mau kembali, audzubillah, disebut tadi makhluk yang terburuk atau makhluk yang terbaik. Nah, ini Allah menggambarkan dua kubu yang berbeda. Orang bertakwa dikasih predikat sebaik-baik makhluk. Orang yang kafir dikasih predikat seburuk-buruk makhluk. Nah, itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Sejatinya kita harus segera beranjak. Kalau memang ada sifat-sifat yang ada, ya, seperti sifat-sifat orang kafir, minimal kita harus segera sujud kepada Allah, mohon ampunan. Karena dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang kita tidak sadar, ya, mengaku sebagai muslim tapi berjalan di atas kekafiran. Maksudnya, ya, kalau kita di dalam keluarga betul-betul mengaku diri sebagai muslim, tapi tak pernah terbetik di hati. Jika melihat kemungkaran di antara keluarga kita, kita biarkan. Nah, itu sifat. Karena orang kafir ini membiarkan apapun. Tidak ada istilah haram halal. Mereka labas aja terus. Nah, maka kita di sini. Mari kita mengingat, bukankah nilai orang bertakwa itu mau beramar ma'ruf nahi munkar? Tentu inilah yang berat bagi kita. Kita kadang-kadang berpikir, ya, yang penting selamat kita aja. Gak usah berpikir ini dari orang lain. Gak usah. Orang sudah bilang ulah ancur bukan rumah tangga batu. Tapi disinilah yang harus segera ingat kita. Bagaimanapun kita ini harus tetap istiqomah di jalannya, yakni menepati syariat itu sendiri, tidak berlawanan dengan siapapun dalam arti kata yang dibawa orang-orang, ya, betul-betul memahami agama itu dengan lurus. Tapi di sisi lain juga kita harus hati-hati. Banyak sekarang muncul berbagai mungkin dai yang menyeru di bibir neraka, kata Rasulullah SAW. Ini sudah diprediksi jauh oleh Rasulullah SAW. Berkat wahyu tentu bakal datang suatu saat pemimpin-pemimpin atau juga penyeru-penyeru yang ada di bibir neraka. Artinya
menyeru kepada keburukan, seakan-akan dia itu menyeru pada kebaikan, padahal di dalamnya menjerumuskan dirinya ke dalam neraka itu sendiri. Auzubillah min dzalik. Tapi walau bagaimana, jika kita sudah ada ilmu di dalam hati tentang Al-Quran, bisa menjadi perisai. Dia tidak akan tergerus dengan ocehan mereka. Dia juga tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil yang kita keluarkan tanpa dasar. Juga dia akan tetap bertahan. Walaupun orang-orang mengatakan ini dan itu, dia tetap istiqomah di jalan. Karena yakin di dalam dirinya, Al-Quran itulah satu tali yang kuat yang tak akan lepas dari dirinya. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjamin keselamatan bagi orang yang betul-betul mengikutinya. Maka dari itu mari kita ikuti Al-Quran. Tapi sebetulnya kita sudah belajar, berusaha untuk memahami. Tinggal tadabbur, renungkan maksud kemana. Dan kita perlahan ya, usahakan. Tapi kalau cepat, bersyukur. Kita kalau sudah memaknai hidup ini dengan pemahaman Al-Quran, insya Allah mulai bangun tidur hingga tidur kembali, orientasikan kepada Allah, nilai berlipat-lipat. Itulah tanda orang yang bertakwa, tak melepaskan kata yang indah di setiap waktu yang dijalaninya. Hari-hari apapun, dia tetap dalam bingkai kebaikan itu sendiri. Tidaklah meluncur dari mulutnya, kecuali kebaikan dan kebajikan, mengingatkan diri dan keluarganya. Tak akan lepas dari apa kata Allah tadi, predikat terbaik, yakni orang-orang yang dipilih Allah, yakni orang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah, tetap istiqomah di jalannya, meningkat dari hari-hari kualitas iman takwa kita. Karena Allah Maha tahu getar hati kita sampai zaman iman dan takwa. Allah yang mengaturnya, Allah yang menilainya, dan Allah yang memberikan imbalannya. Begitu juga kita mohon kepada Allah dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang biasa ada ya melekat pada orang-orang kafir. Yakni diingatkan tetap tidak mau dengar, ya moga dijauhkan hal itu. Ya, juga anak-anak kita moga-moga kepada Allah mohon dijaga dari pergaulan hidupnya. Jangan sampai orang tua menjadi risih, menjadi takut khawatir. Tapi jadikan ya Allah anak-anak kita semua orang-orang yang satu bingkai, satu ikatan di dalam tadi ridho dan ampunan. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.